yang saya hormati, bicara tentang kesehatan dan mungkin sesuai dengan topik kita hari ini, ya. Kita tahu bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal kesehatan. Jadi sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang ada pada saat ini sebenarnya terjadi karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan sunnah Nabi atau petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya. Mau buktinya? Mari kita buktikan. Satu contoh saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahkan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla, dan seterusnya. Atau mungkin dalam surat An-Naba, waja'alna laila libasa, bahwa malam itu Allah jadikan istirahat dan manusia itu mengikuti jam biologisnya alam semesta yang sudah Allah ciptakan ini. Maka sains, ya, kalaulah sains atau ilmu pengetahuan terkini yang dijadikan acuannya banyak atau sebagian orang untuk bicara tentang keilmuan, meskipun sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam harusnya bicara ilmu, maka kita harus bicara Quran dulu baru bicara ilmu. Itu yang benar. Tapi kalau sekarang kebalik, ilmu pengetahuan dicocokkan dengan Al-Quran, ya. Harusnya Al-Quran dulu dibicarakan, dibahas, diteladani atau mungkin ditadaburi, baru bicara ilmu. Karena semua kunci ilmu itu ada pada Al-Quran. Baik, contoh sederhana. Saya baca beberapa tulisan dari para ahli tentang orang yang ternyata tubuhnya tidak terkena matahari, ya, tubuhnya tidak terkena matahari. Itu ternyata subhanallah, ya, dikaitkan insidensi atau kejadiannya dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stroke, diabetes, ya, bahkan sampai ke kanker. Itu baru matahari, ya. Jadi makanya kalau kita baca itu kan dalam surat Asy-Syams, jadi wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan cahaya di pagi hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memang matahari itu diciptakan untuk memasak sebenarnya, ya, memasak makanan yang ada di alam semesta ini, ya, tanda kutip memasak itu. Dan masakan itu dimulai dari masakan yang ada pada tanaman, ya. Oksigen kalau satu contohnya. Kita tahu bahwa produsen oksigen itu di samping fitoplankton yang ada di lautan, ya, di samudra, itu produsen lain daripada oksigen itu adalah tumbuhan hijau yang mungkin kita pernah kenal dulu, fotosintesis, ya. Jadi ada daun itu, ya, dia dengan bantuan glukosa, dengan ada cahaya matahari, akhirnya terciptalah oksigen, ya. Makanya tidak heran orang yang tubuhnya mendapatkan oksigen lebih banyak, ya, atau mungkin dia bisa merasakan oksigen setiap harinya, dia menjadi tenang, ya. Dia menjadi bahagia hidupnya, seperti itu. Ya, beda dengan orang yang hidupnya jauh dari matahari, jauh dari oksigen yang alam. Ya, itu satu contoh saja. Ya, apalagi contoh yang lain. Tadi saya sebutkan bahwa ada kalimat yang saya sampaikan dalam Al-Quran, waja'alna laila libasa. Allah berfirman, dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, sekarang malam itu bahkan justru jadi waktu yang bukan istirahat lagi, bahkan handphone masih dipegang. Jadi kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, jangan letakkan handphone di samping Anda ketika tidur. Ya, kalau yang baca kemarin tulisan saya, salah satu penyebab petugas, ya, saya nyebutnya itu petugas dalam tubuh kita itu, nah itu hormon insulin itu bermasalah, itu adanya blue light. Blue light itu apa? Cahaya biru. Di mana? Di handphone kayak begini. Ya. Makanya kalau nggak ada urusan dengan handphone dan Anda tidak ada sangkut paut kaitan pekerjaan dengan handphone, sekali-sekali coba ditalak tuh handphone. Dicerain gitu loh. Satu hari nggak usah pegang handphone. Ya. Nggak bisa. Zaman dulu sebenarnya kita bisa. Dulu bisa loh kita. Sekarang aja kita merasa itu bagian tak terpisahkan, seakan-akan Indonesia pun itu nggak bisa jalan dengan baik kalau kita nggak pegang handphone gitu. Makanya saya pribadi biasanya habis maghrib udah nggak pegang lagi handphone. Ya, kalaulah ada urgen segala macam, kalau dulu waktu saya masih praktek dokter mungkin lain cerita, mungkin emergency atau mungkin spesialis yang memang butuh itu lain cerita. Ya, tapi zaman dulu pun nggak ada handphone, bisa telepon ke telepon rumah. Iya kan?
Nggak ada telepon rumah, zaman dulu ada apa tuh yang pager, ya kan? Nggak ada itu, sama didatangin, disamperin kan sebenarnya bisa sebenarnya. Itu cara kita untuk mendidik jangan terus dimanja nafsu itu gitu loh. Nafsu itu jangan terus dimanja. Itu sebenarnya poinnya. Jadi sekali-kali letakkan handphone, kasih tahu mungkin sama suami atau istri atau anak, hari ini Umi, Abi nggak pegang handphone. Ada urusan, sampaikan sekarang atau nanti sampaikan belakangan. Seperti itu, ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu contohnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Jadi ternyata memang masalah kita itu tidak jauh-jauh dari kita melanggar sunatullahnya. Ya, sunatullah atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang telah dia tetapkan kepada kita semua. Nabinya tidur, kitanya bangun, nabinya bangun, kitanya tidur. Ya, malam itu ya apakah Nabi memberitahu kepada kita semua tentang waktu tidur? Jelas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kebiasaan Nabi SAW itu sebagian besar hari-hari malamnya beliau kalau tidak ada uzur atau sesuatu yang sifatnya harus dikerjakan beliau, itu habis Isya beliau tidur. Ternyata sains membuktikan orang-orang yang 6-8 jam satu harinya tidur, ya, itu ternyata punya imunitas yang baik. Itu tidur. Ya, maka tidur itu salah satu tanda kebesaran atau ciptaan Allah gitu kan, dari perguliran alam semesta ini yang kita baca itu dalam surat Al-Imran. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batil, sebelumnya diawali dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, seterusnya. Ya. Makanya hal-hal seperti ini ya kalau kita tadabburi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi saya katakan masalah kesehatan kita sekarang tidak jauh dari cara kita yang keliru dalam katakanlah menerapkan atau mengamalkan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan tentunya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Subscribe now. Subscribe now.